Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Mauli Saputra Siregar dengan NPM 202211172. Di sini saya akan menjelaskan kode program untuk menyelesaikan soal UTS mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan membuat kode sebagai berikut. Di sini kita membuat fungsi mahasiswa atau fungsi input nilai mahasiswa di mana fungsi ini menjelaskan beberapa hal seperti di sini kita membuat mahasiswa, variabel mahasiswa dengan tipe data list kosong. Kemudian kita membuat jumlah mahasiswa dengan fungsi input tipe integer untuk memasukkan jumlah mahasiswa. Kemudian kita melakukan looping dengan parameter jumlah mahasiswa tersebut untuk memasukkan nilai-nilai yang ada di kode program di sini, yaitu nama, nomor induk, nilai satu, nilai 2 dan nilai 3. Ini merupakan tipe data float untuk tiap-tiap nilai mata kuliah, yaitu 3 nilai mata kuliah sesuai dengan soal. Kemudian kita melakukan append terhadap nilai-nilai data tersebut ke dalam list mahasiswa yang ada di atas list kosong. Kemudian setelahnya kita mengembalikan nilai return mahasiswa untuk digunakan untuk mengembalikan nilai dari fungsi input nilai mahasiswa ini. Kemudian di sini ada fungsi hitung rata-rata dengan parameter mahasiswa berupa data list yang di atas dengan melakukan looping terhadap data list tersebut untuk mencari nilai rata-rata. Di sini kita membuat variabel rata-rata untuk memasukkan rumus mencari rata-rata. Karena di sini kita menggunakan nilai 3 mata kuliah, kita memasukkan tiga mata kuliah tersebut, di mana nilai-nilai tersebut kita simpan dalam indeks di dalam list mahasiswa, yaitu mahasiswa indeks 2, indeks 3, dan indeks 4 yang terdapat dalam list mahasiswa. Di sini ada indeks 2, indeks 3, dan indeks 4. Kemudian kita bagikan 3 karena jumlahnya 3. Kemudian kita masukkan lagi nilai tersebut ke dalam list mahasiswa dengan menggunakan variabel rata-rata. Setelahnya kita membuat fungsi tentukan kategori. Setelah kita menghitung rata-rata dengan fungsi di atas, kita memasukkan parameter lagi list mahasiswa. Kita lakukan looping lagi terhadap list mahasiswa dengan mengambil nilai rata-rata yang ada di dalam list mahasiswa indeks kelima, di mana kita dapat dari fungsi di atas dengan melakukan append nilai rata-rata, sehingga bertambah indeksnya 5. Karena sebelumnya kita hanya memasukkan indeks sejumlah 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian setelah bertambah nilai rata-rata, kita panggil nilainya, kita buat kondisi seperti berikut, rata-rata lebih sama dengan 85, kemudian kita masukkan lagi nilai A, seterusnya 70 lebih dari 70 nilai B, dan seterusnya. Jika nilai rata-rata tersebut telah memenuhi kondisi tersebut, maka akan mengembalikan nilai yang ada di dalam sini, yaitu memasukkan lagi nilai ke dalam list mahasiswa menggunakan fungsi append di sini. Terakhir kita menggunakan else, selain yang ada di atas kita akan memasukkan nilai E. Kemudian kita buat lagi di sini kelompok mahasiswa, fungsi kelompok mahasiswa dengan parameter list mahasiswa dengan kategori nilai sebagai berikut yang kita buat dalam sebuah objek list. Kemudian kita lakukan looping terhadap list mahasiswa tersebut. Kita masukkan lagi indeks ke-6, yaitu nilai kategori yang kita peroleh dari data di atas, yaitu indeks ke-6, mahasiswa indeks ke-6. Kita append lagi ke dalam dengan mengembalikan nilai kategori tersebut di dalam fungsi dari di, mengembalikan nilai fungsi kelompok mahasiswa.
Kemudian kita masukkan lagi, buat lagi di sini berikut fungsi tampilkan hasil. Tampilkan hasil dengan parameter nilai dari fungsi tentukan, sorry, kelompokkan mahasiswa di sini. Dengan parameter tersebut kita melakukan lagi looping dengan membuat nilai-nilai yang ada di dalam, yaitu nilai-nilai yang ada di sini. A, B, C, D, E. Kita print, kemudian kita lakukan looping di dalam kategori tersebut, kemudian kita print dengan data di dalam list mahasiswa indeks ke-0 berupa nama, indeks ke-1 berupa nomor induk, dan indeks ke-5 merupakan rata-rata. Kemudian di sini ada program utamanya, membuat fungsi def, main, kemudian di dalam fungsi main tersebut kita memasukkan mahasiswa, yaitu fungsi input nilai mahasiswa, kemudian nilainya kita masukkan jadi parameter di dalam fungsi hitung rata-rata. Setelah itu kita memanggil fungsi tentukan kategori dengan parameter nilai dari variabel mahasiswa di sini. Kemudian kategori dengan memanggil fungsi kelompok mahasiswa dengan parameter mahasiswa, list mahasiswa. Terakhir, kita tampil salah hasil dengan menampilkan hasil kategori yang telah kita buat di dalam fungsi kelompokan mahasiswa. Setelah kita memanggil fungsi-fungsi tersebut di dalam fungsi main tersebut, kita panggil lagi di dalam kode program fungsi main tersebut untuk menjalankan seluruh fungsi. Berikut saya praktekkan untuk mendemo aplikasi tersebut. Kita run. Masukkan jumlah mahasiswa 2, kemudian nama, nomor induk, kemudian nilai nilai mata kuliahnya. Sini mahasiswa kedua, nomor induk, mata kuliahnya. Setelah kita memasukkan nilai nilai mahasiswa dan data-data tersebut, di sini langsung aplikasi memasukkan mahasiswa mahasiswa tersebut dalam kategori C, karena rata-ratanya mahasiswa satu adalah 66, sekian, 6, kemudian mahasiswa kedua 56,6. Kenapa mahasiswa-mahasiswa tersebut memasuki nilai kategori C? Dikarenakan nilai tersebut merupakan perkondisian yang ada di sini. Jika lebih sama dengan 55, maka masuk kategori C. Ambang batasnya adalah 55 dan di bawah 70, maka itu masuk dalam kategori C. Demikian presentasi dari kode program di atas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan untuk program kedua. Di sini kita membuat fungsi input nilai dengan di sini kita membuat fungsi input nilai, kemudian membuat list mahasiswa dengan nilai kosong, kemudian jumlah mahasiswa dengan tipe integer, melakukan jumlah mahasiswa yang akan diinputkan datanya, kemudian melakukan looping di sini dengan sesuai jumlah dari mahasiswa yang ada diinputkan di sini. Kemudian kita membuat variabel dengan fungsi input sebagai berikut: nama, ini, jumlah mata kuliah. Di sini karena kita dipinta untuk memasukkan jumlah mata kuliah sesuai dengan soal, maka kita membuat input jumlah mata kuliah sesuai dengan yang ada dimasukkan di fungsi jumlah mata kuliah. Kemudian kita simpan di dalam list nilai yang kosong, kita masukkan. Kemudian kita lakukan looping di sini untuk memasukkan nilai mata kuliah dengan nilai tipe tipe data float, dengan memasukkan nilai mata kuliah di sini dengan iterasi plus satu, berarti kita menambahkan di setiap iterasinya memasukkan nilai ke dalam list nilai yang ada di sini, nilai mata kuliah. Kemudian kita masukkan ke dalam objek list mahasiswa.
yang ada di atas. Kemudian kita kembalikan nilainya, kembalikan nilai dari fungsi ini, yaitu return mahasiswa. Kemudian kita definisikan di sini fungsi hitung rata-rata. Seperti soal pertama, kita di sini melakukan looping, kemudian membuat rumus rata-rata, yaitu seluruh jumlah data, yaitu data merupakan list mahasiswa dengan properti nilai dijumlahkan terus dibagi dengan panjang data dari nilai tersebut. Misalnya 3 maka dibagi 3, 5 maka dibagi 5. Kemudian di sini kita masukkan data rata-rata sama dengan rata-rata. Kemudian kita kembalikan lagi nilai tersebut, return mahasiswa, sehingga mendapatkan nilai rata-rata dari mahasiswa. Kemudian di sini ada fungsi tentukan nilai huruf dengan parameter mahasiswa lagi, dengan kita melakukan looping di dalam list mahasiswa, dengan mengambil nilai rata-rata yang kita dapat di fungsi di atas, kita membuat perkondisian lagi. Di sini perkondisiannya adalah seperti yang ada di atas. Jika nilai rata-ratanya lebih, sorry, jika nilai kuliahnya adalah lebih sama dengan 85, maka nilai rata-ratanya A. Sorry, nilai hurufnya A, kemudian seterusnya 70B, 55, C, sama dengan, lebih sama dengan, ya, lebih sama dengan 40D. Selain itu, maka nilainya adalah, nilai hurufnya adalah E. Kemudian kita kembalikan fungsi, sorry, kembalikan nilai mahasiswa dari fungsi ini. Kemudian kita di sini membuat fungsi tampilkan nilai dengan parameter mahasiswa lagi. Kemudian di sini kita buat eh, tulisan print daftar nilai mahasiswa. Kemudian kita lakukan looping lagi di sini untuk melooping isi data dalam list mahasiswa. Kemudian kita print di sini dengan menampilkan data nama, NIM, nilai rata-rata, kemudian nilai hurufnya. Setelah kita print di situ, kita dapat. Kemudian kita di sini ada fungsi peringkat mahasiswa dengan parameter mahasiswa. Di sini saya membuat, karena di sini dipinta peringkatnya adalah peringkat mahasiswa, maka saya menggunakan fungsi sorted untuk mengurutkan data yang ada di dalam list mahasiswa dengan menggunakan fungsi lambda untuk mengeksekusi atau mengambil nilai dari nilai rata-rata. Dikarenakan kita dipinta peringkat tertinggi, dari peringkat tertinggi dan terendah, maka di sini kita menggunakan atribut reverse true. Karena di sini kan fungsinya adalah dari terendah ke tertinggi. Maka di sini kita buat reverse true. Kemudian kita print peringkat mahasiswa. Kemudian di sini ada looping lagi. Enumerate. Enumerate adalah fungsi di dalam Python yang untuk melooping suatu list atau objek, kemudian mengambil nilai elemen dan urutan indeksnya. Kita di sini menggunakan atribut start satu karena kita ingin mengambil dari indeks ke satu. Di sini kemudian kita print lagi dengan data-data berikut: nama, NIM, rata-rata, nilai rata-rata, dan nilai huruf. Kemudian fungsi def main. Di sini adalah main program, fungsi main program. Di dalam fungsi main ini kita masukkan semuanya fungsi-fungsi di atas, input nilai, kemudian hitung rata-rata dengan mahasiswa, kemudian tentukan nilai. Setelah semuanya, kita panggilkan fungsi tampilkan nilai dengan parameter mahasiswa yang ada di fungsi-fungsi ini. Kemudian kita juga memanggil fungsi terakhir, yaitu peringkat mahasiswa. Setelah fungsi ini didefinisikan, kemudian memanggil fungsi-fungsi ini, kemudian di dalam program kita panggil lagi fungsi main untuk menjalankan semua fungsi. Baiklah, saya akan demonstrasikan program tersebut. Pertama kita masukkan lagi nilai, sorry, jumlah mahasiswa yaitu 2, nama mahasiswa, kemudian NIM-nya,
Kemudian jumlah mata kuliah karena kita di sini menentukan jumlah mata kuliah yang dimasukkan, masukkan dua. Kita buat nilai mata kuliahnya apa pertama, kemudian yang kedua karena kita cuma memasukkan jumlah mata kuliah dua, di sini kita cuma diminta dua nilai mata kuliah. Kemudian mahasiswa kedua kita masukkan nama, NIM-nya, dan jumlah mata kuliah sama dua, kemudian masukkan nilai mata kuliahnya. Di sini kita dapatkan berupa daftar nilai mahasiswa. Setelah daftar mahasiswa, di sini kedua mahasiswa mendapatkan nilai huruf berupa C, yaitu dengan nilai rata-rata 65 karena perkondisian di atas. C. Kemudian selanjutnya dari hasil mahasiswa tersebut kita peringkatkan mendapatkan mahasiswa bernama Sandy jadi peringkat pertama. Sorry karena ini sama nilainya jadi kita harus membuat berbeda ya. Maka saya akan temukan lagi, masukkan jumlah mahasiswa, nama, ini jumlah mata kuliahnya. Kita buat di sini berbeda, masukkan nama mahasiswa kedua, NIM, jumlah mata kuliah, semua. Nah, di sini kita dapatkan daftar nilai mahasiswa yang kita masukkan. Di sini ada dua mahasiswa dengan rata-rata 90A, rata-rata 30 E. Kemudian kita peringkatkan, urutkan dari tertinggi yang terendah. Kita dapatkan ini. Mahasiswa pertama bernama Sandy mendapat peringkat pertama dengan nilai huruf A. Yang kedua adalah nilai huruf E. Demikian kode program yang saya jelaskan. Semoga dapat dipahami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.